memakan waktu yang lama, sedikit demi sedikit. Jadi fitnah itu berangsur-angsur. Kemudian hati yang menolak, hati yang terpengaruh dengan fitnah tersebut, maka satu bintik jatuh hitam dalam hatinya. Jadi berangsur-angsur lama hari bintik hitam semakin banyak sehingga menutupi hatinya. Ataupun ada hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut dengan apa tadi, kesabaran dan keyakinan, maka di hatinya timbul yaitu bintik putih, bersih hatinya. Ini sampai kedua hati tersebut ada yang paling putih bagaikan batu yang putih, ada yang yaitu bagaikan yang tidak bisa diganggu oleh fitnah lagi. Ini selama langit dan bumi. Dan hati yang lain adalah aswadu murbada, hitam kelam, hitam lebam bahasa kitanya. Itu kalquzi mujahdiya, bagaikan apa? Mangkok yang dibalikkan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkuru munkaran. Hati ini tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mengenal yang baik dan tidak pula mengenal yang munkar. Semua sama saja. Ini hati yang sudah apa? Ditenggelamkan oleh fitnah. Kemudian, manusia min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang benar, yang salah, yang benar sesuai dengan hawa nafsunya, yang salah tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis Amr bin As, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu." Tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali mereka itu wajib, yaitu menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Jadi jangan beringatkan kepada mereka tentang bahaya yang mereka ketahui. Wa inna ummatakum hadi ju'ila aqibatuha. Ini sungguhnya umat kita ini, kata Rasulullah SAW, itu aqibatuha, jadi umat yang paling selamat adalah yang di awal. Di nanti generasi terakhir akan ditimpa oleh balaun, cobaan-cobaan. Wa umur tunkirunaha, hal-hal yang kalian akan mengingkarinya. Wa taji'u fitnah, datang sebuah fitnah, fayuratiku ba'duha ba'd. Jadi fitnah itu kalau datang, ada penafsir ulama mengatakan mengangkat fitnah yang berlalu lebih ringan, atau fitnah yang ini menarik fitnah yang lain. Ya, apabila fitnah datang, ketika itu kaum muslimin melihat, wah, fitnah ini lebih ringan dari fitnah fitnah ini lebih berat dari fitnah yang sebelumnya. Atau fayuratiku, atau fitnah ini memanggil saudaranya yang lain, datang lagi fitnah yang berikutnya, arti saling beruntun fitnah tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW di sini, ketika datang sebuah fitnah, orang mukmin mengatakan, wah, saya akan binasa dengan fitnah ini. Hadi muhlikan. Sematan kasyuk, kemudian fitnah itu berlalu. Wah, datang lagi, kemudian datang lagi fitnah. Lalu seorang mukmin berkata, hadi, ini lebih berbahaya lagi, ini berbahaya lagi. Kemudian, paman ahabba aidatu ha'nin nar. Ini siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, kata Rasulullah SAW, dan memasuki surga, wa yudkhal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Hendaklah dia ketika dia meninggal dalam keadaan beriman dengan Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila nas, ya, ma yuhibbu ilaih. Ini hendaklah dia bergaul dengan manusia, memberikan kepada manusia apa yang dia suka diberikan kepadanya. Wa baya imaman, ini barang siapa yang membaiat sebuah penguasa, maka hendaklah memberikan tangannya dan samrata qalbi, kejujuran dalam hatinya. Falyuti'hu, hendaklah dia mentaati, ini sata'a, ini jika dia mampu. Fa in ja'a akhiru yunaji'u, jika datang yang lain ingin merebut kekuasaan tersebut, fadribu unukal akhir, hendaklah dia melawan orang terakhir atau memukul, membunuh orang terakhir. Ini satu kaidah dalam fitnah. Ketika umpamanya ada kekuasaan yang saling berebut, kekuasaan itu yang lebih berhak adalah orang yang telah berkuasa sebelumnya. Ini bentuk-bentuk tahzir dari fitnah, sebut dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita kembali kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk fitnah. Tadi pembagian fitnah, syubhat dan syahwat. Kemudian apa saja bentuk-bentuk fitnah, syahwat dan syubhat tersebut? Pertama adalah fitnah tafarruq. Fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai kelompok dan jamaah-jamaah. Ini bentuk fitnah yang ada. Ya, fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai bentuk kelompok dan jamaah-jamaah. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW di lafaz
sabda beliau. Di antaranya sebuah hadis yang masyhur dari Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama Imam Ahmad dan lainnya, hadis masyhur. Yaitu di antara penggalan hadis tersebut kita tidak mengupas dari awal karena mengingat waktu. Fa'innahu kata Rasulullah SAW ketika di awal hadis Rasulullah SAW menasihati sahabatnya. Sahabat tersebut berlinang air mata karena nasihat tersebut sangat menyentuh hati para sahabat. Lalu sahabat mengatakan, "Ausina ya Rasulullah." Berilah wasiat ya Rasulullah. Seolah ini adalah wasiat perpisahan. Lalu di akhir dia adalah antara nasihat Rasulullah, "Fa'innahu may ya'ish minkum." Sesungguhnya siapa yang hidup nanti di antara kalian akan melihat fasyarat kafir, akan melihat perpecah belahan yang begitu banyak. Terjadi enggak? Terjadi. Ini sebuah fitnah. Fitnah perpecah belahan. Dan telah digambarkan oleh Rasulullah, bahkan ini akan menimpa umat ini. Nah, kalau begitu kenapa harus kita repot-repot? Kan sudah dikatakan Rasulullah SAW bahwa umat ini akan terpecah belah. Kenapa kita harus mencelah terpecah belah ini? Nah, bagaimana jawabannya? Ini perlu pada titik yang kedua. Sihhat istidlal. Benarnya pendalilan dari hadis ini. Di sini Rasulullah SAW memberitakan tentang takdir kauni, yaitu kehendak Allah secara kauniyah terhadap umat ini, bukan takdir syar'iyah. Apa perbedaan antara takdir syar'iyah, al-iradah syar'iyah dan iradah kauniyah? Iradah kauniyah pasti terjadi, tapi tidak tentu itu bukan disukai oleh Allah. Tidak mesti disukai oleh Allah, tidak mesti dicintai oleh Allah. Adapun iradah syar'iyah, adapun kehendak Allah dalam syariatnya itu tidak mesti terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir kauni atau iradah kauniyah, kehendak Allah secara kauni, yaitu secara kauniyah diciptakan iblis. Adanya hal-hal yang jelek dalam makhluk Allah. Apa kalau mencintainya? Tidak. Tapi secara kauni diciptakan Allah. Paham kira-kira? Adapun iradah syar'iyah, adalah sejarah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnah beliau. Semua itu adalah iradah syar'iyah. Dicintai oleh Allah tapi tidak mesti terjadi. Sebenarnya Allah menyuruh orang beriman, ada orang yang kafir. Sebenarnya Allah menyuruh orang salat, ada orang yang tidak salat. Nah, bagaimana hukum kedua takdir ini? Yang harus kita lakukan dan kita amalkan adalah iradah syar'iyah, bukan menyerah kepada iradah kauniyah. Karena iradah kauniyah bukan hal yang dicintai oleh Allah, tapi iradah syar'iyah adalah hal yang mendapat pahala dan dicintai oleh Allah. Ada orang yang berhujah, untuk siapa saya salat? Kan sudah ditakdirkan Allah saya orang yang tidak salat. Ya kan? Kan dia berhujah dan qadar. Untuk siapa saya beriman? Allah sudah mentakdirkan saya kafir umpamanya. Berhujah dan qadar dia. Maka orang berhujah dan qadar sebaliknya juga berhujah dan qadar. Itu bahwa Allah memang menghendaki seperti itu, maka Allah juga menghendaki mengazab engkau sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah takdir syar'i, iradah syar'iyah, bukan menyerah kepada takdir atau nisab. Karena iradah kauniyah itu adalah rahasia Allah. Tidak seorang pun di antara kita sekarang tahu apakah dia ditakdirkan menjadi orang kaya atau orang miskin, ditakdirkan menjadi orang ahli surga atau ahli neraka, tidak ada seorang pun. Maka kita harus yang kita ikut adalah iradah syar'iyah. Memang perpecah belahan ditakdirkan secara kauni. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa manusia ini berpecah belah kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb engkau. Jadi yang mendapat rahmat apa? Orang yang tidak berpecah belah. Ini yang iradah apa? Iradah syar'iyah. Kalau orang berpecah belah tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung di sini larangan bagi kita untuk apa? Berpecah belah. Oleh sebab itu ketika ada penghabaran dalam hadis ataupun ayat Al-Quran adanya iradah kauniyah, itu bukan menunjukkan hal yang dicintai Allah, tapi memang takdir kauni itu terjadi hal itu. Tapi kita terjadi hal ini, iradah kauniyah ini, kita harus mengantisipasi melakukan tindakan-tindakan iradah syar'iyah. Harus kita lakukan, yaitu mengacu kepada bagaimana tuntunan Allah ketika adanya iradah kauniyah ini. Kita harus mengacu kepada tuntunan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berbincang sedikit tentang
karena masalah qadar ini banyak sekarang orang yang keliru dalam memahami. Dua peristiwa yang digambarkan oleh oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam peristiwa beliau, ketika beliau mau mengadakan perjanjian dengan orang Nasara dan orang Yahudi menimba waktu itu Baitul Maqdis, dalam perjalanan beliau beliau mendengar ada terjadi taun, wabah penyakit menular di Syam. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian memiliki ilmu tentang hukum seperti ini? Kita mau masuk ke sebuah negeri, dan di negeri itu terjadi wabah penyakit menular. Ini menunjukkan bagaimana bahwa sahabat dalam setiap kondisi mereka kembali kemana? Kepada petunjuk Allah dan bertanya, Amirul Mukminin, sahabat yang mengatakan hadis tentang hukum masuk kepada suatu negeri ada wabah penyakit, lagi buang air kecil ke agak menjauh dari perkumpulan sahabat yang lainnya. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, kalau begitu kita tunggu dulu sampai selesai penyakit, wabah itu mereda, baru kita masuk Syam. Nah, sahabat yang lain mengatakan, atafiru min qadarillah ya Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Dan enggak ujiannya, ya kan? Apakah engkau lari takdir Allah? Kan itu takdir Allah, kenapa engkau lari? Nah, jawab Umar bin Khattab, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Apakah kita keluar dari takdir Allah? Kan tidak. Jadi kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lebih baik. Lalu dicontohkan oleh Amirul Mukminin, bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala kambing di padang rumput yang kering kerontang? Apakah dia akan tetap di sana atau dia mencari padang rumput yang lembut? Pasti dia akan mencari padang rumput yang lembut. Demikian pula kita beriman dengan qadar Allah, kita mencari qadar Allah, takdir Allah yang lebih baik. Memang begitu, lari dari takdir Allah kemanapun kita pergi, tidak akan keluar dari takdir Allah. Dalam sebuah peristiwa pula, ini dua kaidah ini kalau sudah dipahami, insya Allah tidak akan menjadi masalah dalam memahami qadar Allah atau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ada seorang yang mencuri di kisah Imam ini. Kisah ini ada yang ditahsinkan, disahkan oleh para ulama, ada yang mengatakan dhaif kisah ini, yaitu tentang seorang mencuri di masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah tangannya mau dipotong, lalu dia katakan, ya Amirul Mukminin, tunggu, saya mencuri ini kan dengan takdir Allah. Berhujah nggak dia dengan takdir Allah? Apa jawabnya? Iya, saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Demikian jawabannya. Jadi kamu mencuri dengan takdir iradah kauniyah, saya memotong dengan iradah syar'i. Iradah syar'i sudah habis perkara. Kamu berhujah dengan qadar, saya juga berhujah dengan qadar. Nah, oleh sebab itu qadar tidak bisa dijadikan hukum. Itu sedikit tentang bahwa kepecah umat ini memang telah dikabarkan. Sebagai apa? Nanti akan kita bicarakan tentang hikmah adanya fitnah. Terakhir dari pembahasan kita insyaallah ya. Hikmah dari fitnah. Jam berapa? Jam 4. Jadi nanti akan kita gambarkan bagaimana hikmah dari fitnah tersebut. Jadi fitnah ini digambarkan, fitnah pertama, fitnah bentuknya adalah berpecah belahnya kaum muslimin. Nah, perpecah belahan ini memang secara iradah kauniyah terjadi. Tapi bukan berarti kata Rasulullah sudah. Tapi Rasulullah malah menyuruh mereka apa? Untuk menjauhi perpecah belahan ini dengan obatnya. Terapinya bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Dikatakan disuruh oleh Rasulullah SAW agar mereka terlepas dari fitnah perpecah belahan ini. Fa'innahu may ya'ish minkum fasyaratan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecah belahan yang banyak kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika terjadi perpecah belahan banyak ini, untuk menghindari perpecah belahan adalah kalian tetap di atas sunnah. Wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis kalau kita kupas memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Ya, dalam manhaj maupun dalam akidah. Pertama, beliau tegaskan jalan keluar dari fitnah perpecah belahan berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah. Tetapi kenapa Rasulullah SAW fa'alaikum bisunnati, lalu ditakkid lagi wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan juga sunnah khulafair rasyidin. Tidak hanya cukup dengan sunnah beliau saja,
Kenapa harus juga dengan sunnah khulafaur rasyidin? Kenapa harus dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita juga berpegang dengan sunnah khulafaur rasyidin? Bukankah sunnah khulafaur rasyidin sama dengan sunnah Rasulullah? Sama nggak? Ada perbedaan? Kan tidak. Tetapi kenapa dipesankan pula dengan sunnah khulafaur rasyidin? Padahal kalau Rasulullah mengatakan kan sudah cukup bisunnati. Tidak, karena Rasulullah SAW mengatakan ini ada faedah menunjukkan orang yang sempurna dalam mengamalkan dan memahami sunnahku. Prakteknya lihat kepada siapa? Khulafaur rasyidin. Jangan menurut pikiran kalian sendiri. Berpedoman dalam menjalankan sunnah tersebut dengan khulafaur rasyidin. Oleh sebab itu sekarang semua aliran sesat, semua aliran yang menyimpang akan mengatakan dalil kami Al-Quran dan Sunnah, benar nggak? Tetapi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Ini yang ditanya. Cuma mereka akan mengatakan dalil kami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka masing-masing. Oleh sebab itu ketika kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya sesuai dengan pengamalan para sahabat. Oleh sebab itu di sini dalam hadis ini ditekankan juga kita berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidin. Tidak hanya dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang banyak orang mengatakan ini dari kami dari sunnah, dari kami dari hadis. Tetapi adalah bagaimana memahami hadis tersebut sesuai dengan pengamalan khulafaur rasyidin. Ini yang penting. Jadi setiap amalan dan keyakinan, akhlak, muamalah yang menyimpang dari pengamalan para sahabat, walaupun dia berhujjah dengan hadis, itu adalah salah. Karena yang pertama mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis tersebut siapa? Para sahabat. Jika mereka keliru, langsung mendapat teguran imam melalui wahyu dari Allah atau melalui sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah, kita mengacu dalam memahami dan mengamalkannya sesuai dengan apa? Tuntunan para sahabat. Ini hadis pertama. Dalam hadis lain nanti kita lihatkan bahwa Rasulullah tidak hanya cukup mengesahkan pada sunnah beliau saja. Kemudian khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tadi telah kita terangkan makna rusdu wal huda. Bahwa para sahabat itu orang yang berilmu dengan kebenaran dan orang yang beramal dengan kebenaran. Ini maksud dari sini. Artinya di sini bahwa mereka mendapat apa? Tazkiyah dari Rasulullah SAW. Bahwa manhaj dan akidah dan amaliyah mereka adalah mendapat ujian dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ada pecah belah, kita tidak perlu bingung, tidak perlu linglung. Kita cukup bagaimana amalan sahabat di dalam hal ini. Ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tahlilan bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan nuzul Quran bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Kita tanyakan, apa dari kalian melakukan ini? Tidak ada, berarti salah. Kalau dia berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, adakah sahabat mengambil hukum itu dari Al-Quran dan Sunnah ini? Pernahkah sahabat maulid Nabi? Pernahkah sahabat melakukan ini? Baru dari sini ketemu bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak ada syariatnya. Karena semua hadis dan Al-Quran itu telah diamalkan oleh sahabat. Oleh sebab itu suatu amalan, karena dalam akidah dan ibadah masalah tauqifiyah harus ada dalil. Amal suatu amalan soleh haram dilakukan kecuali ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang penting sekali. Kalau tidak, semua orang akan melakukan amal-amal yang menyimpang. Tapi dalam hal muamalah, urusan perjual berdagang belian semacam hukum-hukum itu namanya adalah mubah, boleh. Tapi dalam ibadah tidak ada masalah ijtihad. Dalam urusan muamalah, hukum-hukum ya ada ijtihad. Karena kejadian perbuatan kadang-kadang berbeda dari satu tempat dan dari masa ke masa. Perlu ada ijtihad. Dalam akidah dan ibadah tidak ada majal, tidak ada ruangan untuk berijtihad. Tidak boleh melakukan ijtihad dalam bentuk ibadah. Baik dalam zikir, dalam apapun, sholat, puasa, apapun saja. Itu atau kifiyah, bergantung adanya dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan. Karena dari mana bahwa tahu kita itu adalah ibadah? Karena yang memberi pahala kita melakukan ibadah siapa? Allah. Ketika kita melakukan perbuatan tidak diperintahkan oleh Allah, siapa yang memberi kita pahala? Siapa? Nah oleh sebab itu
Oleh sebab itu maka ketika ada pecah belah di tengah kaum muslimin, sangat mudah dan sangat pendek jalannya, tidak berliku-liku, lurus, yaitu adalah kembali kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat. Tadi telah kita contohkan orang memahami ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya perkara dalil saja, tapi bagaimana memahami dalil itu benar atau salah. Maka kita katakan tadi, ketika orang berbeda pendapat tentang penafsiran sholat, akhirnya sholat lizikri. Tadi kita contohkan, orang-orang eling, orang-orang yang mengatakan sholat itu cukup dengan merenung saja, tak perlu rukuk, sujud, mengambil wuduk semuanya. Dalilnya apa? Dirikan sholat untuk mengingatku. Ini dalil Al-Quran kan? Tapi jawabannya bagaimana? Demikiankah sahabat memahami ayat ini? Demikiankah sholatnya para sahabat? Baru ketahuan. Padahal dalilnya Al-Quran. Semua orang, semua aliran sesat sekarang dari Al-Quran dan Sunnah yang kita katakan tadi. Kecuali ingkar Sunnah. Kemudian kita contohkan lagi tadi contoh kedua, yaitu orang mengatakan inna sholat tanhan masyai wal munkar. Orang-orang liberal mengatakan sholat itu gunanya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, untuk apa kita sholat? Dalilnya Al-Quran. Bagaimana hujah kita membantahnya? Tak bisa dikatakan hadisnya dhaif. Al-Quran dalilnya. Tapi kita merujuk. Begitukah sahabat memahami ayat ini? Apakah sahabat dan Rasulullah orang paling gandrung melakukan perbuatan keji dan munkar sehingga mereka tidak pernah menunjukkan salah dalam hidup mereka? Jadi dengan begini, semua dalil, ada orang berdalil, perlu dikoreksi. Bagaimana dia mengambil hukum dari dalil itu sesuai nggak dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Ini jalan keluar ketika ada fitnah perpecah belahan disebutkan fitnah Rasulullah SAW. Kalian akan melihat perpecah belahan banyak tengah umat ini. Jalan keluarnya adalah apa? Kembali kepada sunnahku dan sunnah para sunnah kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ar-Rusdu kita katakan tadi, yaitu beramal dengan kebenaran. Al-Huda, berilmu dengan kebenaran. Kemudian dikatakan Abdu 'alaiha bin nawajid. Kenapa Rasulullah pegang, suruh kita pegang erat-erat dengan geraham? Tamat fakubiyah kata Rasulullah SAW. Pegang eratlah. Wa Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Apa faedah dari sini? Kenapa Rasulullah memintakan lagi? Padahal tadi wa'alaikum sudah perintah juga untuk berpegang teguh. Kemudian tamat sakubiha, berpegang teguh dengannya. Tambah lagi, wa'adu ala gigit dan geraham. Karena akan banyak nanti pemikiran dan pendapat-pendapat fitnah-fitnah yang menyeret kalian untuk dari berpegang ini. Maka karena beratnya tantangan, perlu kita pegang erat. Jangan sampai digelincirkan dari memegang sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Harus kuat kita pegang. Karena banyak orang yang akan menarik kita, yang akan mencoba menggelincirkan kita dari sunnah ini. Tantangannya berat sampai dipasangkan gigi dengan geraham. Itu menggambarkan bahwa tantangan kita berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidin, dengan sunnah para sahabat, dengan sunnah Rasulullah SAW sangat berat sampai dikatakan oleh Rasulullah pegang dengan geraham kalian. Itu menunjukkan bahwa tantangan sangat berat. Secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada tantangan yang sangat berat sampai kondisinya kalian harus menggigit dengan geraham kalian. Ini sunnah. Jadi jangan kita berleha-leha, santai aja. Ibaratnya kalau pegang barang yang berharga tanpa disimpan, tanpa dipegang kuat, ya mudah saja orang mencabut lalu diambil orang. Lalu kita dibiarkan di dalam kesesatan. Maka kita harus waspada bahwa tantangan ini telah kita rasakan, baik dari dalam lahirnya bentuk pemikiran-pemikiran atau dari musuh-musuh Islam yang senantiasa melemparkan berbagai syubhat, keraguan-keraguan kepada umat Islam terhadap agama mereka sendiri. Nah, bagaimana kita berpegang? Apa maksudnya pegang gigit dan geraham? Apa yang mau digigit geraham? Apakah sunnah itu berbentuk roti? Atau berbentuk tali? Gimana maksud pegang teguh di sini? Dipelajari dan diamalkan, kemudian disampaikan kepada manusia. Bagaimana kita mau pegang teguh dengan sunnah? Sedang sunnah itu tidak kita ketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tentu dengan belajar, dipelajari, diamalkan dan dikembangkan, digali setiap hari. Karena apabila tidak digali, ya sudah hilang sudah. Ini namanya orang tidak berpegang teguh, tidak belajar dan tidak mengamalkan.
Yang dikatakan pegang teguh di sini bukan teguh betul-betul seperti tali sudah itu dipegang erat, bukan. Ini adalah secara maknawi, perlu dipelajari, diamalkan, dan dibela dan didakwahkan. Ini maksudnya. Bukan ibarat seperti ada tali yang memang digigit, benar, enggak. Tapi maksudnya isinya adalah pelajari. Hadirin majelis masjid sunnah yang pelajari akidah yang benar, bersemangat, dakwahkan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampu dari segi hartanya, ada yang mampu dari segi jabatan, beri kesempatan untuk kesempatannya dakwah. Berjuang sesuai dengan posisi mana dia berada. Minimal jika dia tidak bisa membantu dengan segi harta macam meramaikan majelis sunnah, hadir di majelis tersebut, ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini bentuk orang sudah berpegang teguh dengan sunnah. Bahwa dia menghadiri majelis masjid yang memang memotivasi orang untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat. Kemudian hadis lain menunjukkan bahwa perpecah belahan akan terjadi di tengah umat ini. Hadis iftirak yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya, Imam Ahmad, ya, yaitu sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan kata Rasulullah SAW. Ini kan berita juga ya, tapi sama pemahaman dengan hadis yang pertama. Ini adalah iradah kauniyah. Kemudian Rasulullah mengabarkan, kullu finnar, semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Lalu tanya, mahia ya Rasulullah, apa ciri golongan ini? Ma'ana alaihi washabi. Ingat kata-kata washabi. Ditambah apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabatku. Kenapa tidak cukup apa yang aku jadikan pedoman hari ini? Kenapa harus dengan washabi? Kenapa? Bukankah sahabat berada di atas Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tepat dan mengamalkan sunnah itu adalah para sahabat. Jadi Rasulullah itu kita sama dengan sahabat tadi. Tidak cukup mengatakan alaikum sunnati, tapi ditambah lagi para sahabat. Ini pentingnya ketika kita merujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami nas-nas syar'i, hukum-hukum syar'i, istinbat ahkam, perlu merujuk. Oleh karena itu dalam hadis istirahat ini, yang selamat adalah orang begini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan apa yang diamalkan oleh para sahabat dengan sunnah Rasulullah tersebut. Dalil-dalil wajibnya berpegang teguh dengan sunnah para sahabat banyak sekali. Dalam hadis-hadis Rasulullah maupun dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 100, apa bunyinya? As-sabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa dalam jannatin tajri tahtal anhar. Kata Allah, generasi pertama dengan umat ini yaitu orang-orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini maksudnya apa? Generasi setelah sahabat. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah dan Allah telah mempersiapkan mereka untuk mereka surga. Ya, Allah menjanjikan untuk mereka surga. Di mana ini syahid ini? Allah memuji generasi yang pertama. Kemudian orang setelah mereka yang dapat pujian, yang dapat keredaan dan janjian surga, yang mengikuti mereka dengan baik. Walau tabaun bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita mungkin ihsan, ingin mencapai keredaan dari Allah, ingin mendapat surga, berjalan sesuai dengan manhaj para sahabat di dalam menjalankan agama ini, di dalam mendakwahkan agama ini. Jadi puji Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat An-Nisa firman Allah lagi. Di sini kan perintah, anjuran. Di surah An-Nisa diancam orang menyalahi jalan mereka. Ini menunjukkan besarnya perintah ini dan pentingnya perintah ini. Wa may yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menentang Rasul atau menyakiti Rasul setelah datangnya petunjuk, ya, dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin di sini dimaksudkan oleh para mufassirin adalah para sahabat, karena ayat ini turun kepada para sahabat. Orang mukmin ketika turun ayat ini siapa? Adalah para sahabat. Dan orang yang ikuti selain jalan para sahabat, ya, orang mukmin di sini, dan orang yang ikuti selain jalan mereka, melenceng dari jalan mereka, kata Allah, kami akan palingkan ke mana dia berpaling.
dan akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang memiliki jalan mereka. Itu dari dua ayat. Satu adalah perintah, ya, anjuran. Kedua adalah larangan, ancaman bagi orang memiliki jalan mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW, muttafaqun alaih yang masyhur, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Sahabat qarni, masa yang tua adalah sahabat dan Rasulullah. Summa alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summa alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya adalah at-tabi'in. Di sini kita dapat menggambarkan kenapa Rasulullah menginginkan kepada kita bahwa ini adalah generasi terbaik. Apa maksud dari Rasulullah SAW memberitahu umatnya bahwa generasi terbaik adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in? Apa maksud dari itu? Agar mereka menjadikan mereka tersebut sebagai panutan. Agar orang setelah mereka ingin menjadi orang terbaik dalam beragama, inilah generasi yang harus kalian panuti. Karena pujian Rasul dalam ayat ini, Rasulullah SAW dalam ayat ini kepada generasi khairun nasi qarni, apa kebaikan di sini dari segi makanan, minuman, tempat tinggal dan kerabat rumah tangga, pakaian? Tidak. Kebaikan yang dimaksud di sini dipuji oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan dalam segi beragama. Sebaik-baik manusia ada generasi itu kata Rasulullah SAW, bukan dari segi kendaraan, bukan teknologi, ya. Tapi adalah apa? Segi menjalankan agama. Maka jika kalian menjadi orang baik dalam beragama, jadikanlah mereka ini panutan. Itu maksud dari hadis tersebut. Itu Rasulullah menggambarkan berita yufidul amr. Berita ini agar orang yang ingin mencari panutan, mengamalkan agama ini, inilah generasi yang harus kalian panuti dalam menjalankan agama. Jadi demikian barangkali bentuk dari fitnah tafarruq ini, bagaimana jalan keluarnya? Ini barangkali karena waktu zuhur hampir datang, kita istirahat 4 jam. Insyaallah kita lanjutkan dengan fitnah kedua, yaitu yang mana bersekongkolnya musuh-musuh terhadap kaum muslimin. Ini bentuk fitnah juga yang telah kita rasakan juga di masa sekarang ini. Jadi insyaallah setelah zuhur kita sambung dengan bentuk fitnah yang kedua, yaitu di mana musuh-musuh Islam bersekongkol memusuhi kaum muslimin. Ini kan saja dulu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.